kita dari kelompok 4. Sekarang kita baru berada di kampus Kristen Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakarvansa dengan NIM F0425052. Kenalkan, nama saya Keza Siva Ramadan dengan NIM F0425074. Saya Farel Dilasmara dengan NIM F0425067. Saya Nikolas Mariga Krisen dengan NIM F0425055. Saya Abdul Hafiz Saifuddin dengan NIM F04.25060. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM F04.25043. Oke, jadi kita di sini mau wawancara dengan Ketua PMK Universitas 11 Maret. Namanya Kak Risma. Let's go. Gereja, guys. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, kami dari Prodi Bisnis Digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat tugas UTS buat wawancara tentang sejarah inilah PMK-nya. Oh ya, sebelumnya ini dengan kakak siapa ya? Nama aku Nisma. Nisma dari? Aku dari Teknik Arsitektur Angkatan 22. Oh ya. Sebelumnya ini ada pertanyaan pertama, yaitu apa sih sejarah kepengurusan tempat ibadah ini dan sejak kapan kakaknya bergabung? Oke, PMK ini merupakan wadah pengembangan rohani dan pelatihan bagi mahasiswa Kristen dan sudah berdiri sejak tahun 1983. Untuk aku sendiri join PMK ini dari aku mahasiswa baru di tahun 2022, tapi pada saat itu aku di Fakultas Teknik, kemudian di tahun berikutnya setelah periode yang berikutnya aku pindah ke PMK UNS untuk melayani lebih luas lagi. Gitu ya Kak? Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak? Oke. Nah lanjut Kak, aku mau tanya pertanyaan kedua. Kira-kira motivasi atau niat apa sih Kak kakak itu ikut organisasi PMK ini, gitu Kak? Oke, untuk motivasi dan komitmen aku sendiri untuk ikut kepengurusan PMK UNS dan melayani di sini tuh adalah banyak banget di antara teman-teman mahasiswa Kristen yang dimana tuh udah mati rohani, dalam artian ya kita butuh sebagai seseorang yang bertumbuh makin dewasa, butuh selalu terus kuat dalam rohani dan juga iman masing-masing. Nah, di dalam Kristen kita butuh wadah yaitu PMK UNS buat kita terus bertumbuh bersama, karena kita bisa melayani bareng di sini dan juga saling mengenal teman-teman dari berbagai fakultas. Jadi tadi kan ditanyain bagaimana sejarahnya, kemudian alasan kakak tersendiri. Nah sekarang saya mau nanya, apakah ada peran dari gereja ini baik di dalam kampus ataupun di luar kampus, kayak ada event-event apa? Kemudian menurut kakak, apakah ini sangat amat membantu masyarakat baik dalam kampus ataupun luar kampus? Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus ya. Untuk gereja kampus sendiri menurut saya itu sangat-sangat berguna dan juga sangat bermanfaat buat masyarakat yang ada di luar maupun dalam kampus. Mungkin yang pertama di dalam itu buat kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Kristen dari seluruh fakultas yang ada di UNS, buat tempat kita beribadah dan juga bersekutu bersama. Dan di dalam acara-acara event yang kita lakuin, biasanya kita kerjain atau kita laksanakan di sini. Untuk manfaatnya sendiri, menurut aku sangat berguna di dalam kampus UNS maupun di luar. Kenapa? Untuk di dalam sendiri, gereja kampus ini jadi tempat dan wadah buat kita melakukan event-event baik di PMK fakultas maupun di PMK UNS sendiri. Dan di sini tempat kita buat bersekutu, tempat buat kita belajar bareng dan juga saling melakukan kegiatan yang baik gitu untuk komunitas PMK UNS sendiri. Sedangkan untuk di luar, seperti yang kita ketahui, UNS sendiri kan merupakan kampus Benteng Pancasila. Nah, di background tersebut, gereja kampus berperan besar sebagai bukti bahwa di UNS Benteng Pancasila itu diloporkan sebagai Benteng Pancasila gitu. Ada tempat ibadah gereja untuk orang Kristen. Jadi itu sih. Kemudian apa bisa disebutkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sini nggak? Boleh. Kegiatan kita cukup banyak ya. Mungkin kalau untuk acara-acara di hari besarnya itu ada mulai dari Natal, Paskah, Jumat Agung, terus juga untuk event-event proker itu tuh ada camp transformasi
camp leadership camp, terus camp RPPB untuk regenerasi pengurus UNS, dan juga Prata dan Day of Praying gitu. Jadi menurut kakak adanya gereja di sini sangat membantu sekali bagi umat-umat yang ada di sekitar UNS dan mahasiswanya. Iya benar, menurut aku sangat membantu karena di event-event kita tadi itu kita membuka wadah buat teman-teman Kristen bisa berinteraksi, karena kan kita dari berbagai fakultas dan juga berbagai dari latar belakang, apalagi mungkin khususnya buat anak rantau ya yang jauh-jauh. Kalau di PMK UNS sendiri maupun di PMK fakultas, aku rasa itu tuh menjadi sangat membantu karena kita bisa menemukan rumah gitu. Nah, menurut kakak sendiri, kakak kan sebagai ketua PMK yang masih menjabat nih kak, menurut kakak sendiri PMK ini merupakan sebuah identitas untuk orang umat Kristiani nggak sih kak? Gereja kampus atau PMK? PMK-nya kak? Oh PMK jadi identitas. Iya sih benar, soalnya kan PMK itu kepanjangan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi buat teman-teman Kristen yang join ke PMK, orang-orang tuh bisa tahu kalau kita tuh perkumpulan mahasiswa Kristen gitu. Oke kak. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya sedang bersama pendamping PMK UNS sendiri, yaitu Bu Evi. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan pertanyaan sejarah tentang pembangunan PMK dan gereja Kristen itu sendiri yang berada di UNS. Jadi Ibu ini sendiri sebagai pendamping, berarti gereja UNS itu sudah dibangun sejak kapan? Oke, perkenalkan ya, saya Bu Evi. Saya ada di kampus UNS itu sejak tahun 1992. Waktu itu saya menjadi mahasiswa di FISIP, Prodi Administrasi Negara. Saya ada di PMK ya sejak tahun 1992. Kalau pertanyaannya terkait dengan kapan gereja kampus itu berdiri, saya memang bukan pelaku sejarah ya, tetapi saya tahulah sejarahnya. Jadi gereja kampus itu didirikan ya sekitar tahun berapa ya? 1983 itu PMK UNS berdiri ya, tanggal 4 Maret. Sebelum gereja kampus ada, kami itu persekutuannya itu menurut informasi yang saya dengar dari pelaku-pelaku sejarah itu, sebelum gereja kampus berdiri itu persekutuannya itu ada di Gunung Kendil ya, di pertanian. Belum ada ruang persekutuan khusus, tetapi ada semacam panggung Argo Budoyo namanya. Nah, kami ada persekutuan di situ, tetapi kami bersyukur karena pihak kampus kemudian menyediakan sebuah tempat untuk kami bisa beribadah. Yang seperti adik-adik mungkin tahu ya, lokasinya itu ada di gereja kampus itu. Ya puji Tuhan, kami bersyukur ada dibangunlah gereja kampus itu. Memang bukan hanya untuk Kristen ya, tetapi bersama-sama dengan Kristen dan Katolik. Jadi kalau ditanya kapan PMK UNS berdiri, memang berdirinya itu tanggal 4 Maret tahun 1983. Kami mahasiswa Kristen pada waktu itu ya ada namanya kegiatan namanya persekutuan. Jadi sebelum ada gereja kampus, sebelumnya ada di panggung Argo Budoyo. Setelah gereja kampus didirikan, kami bersyukur ada tempat bisa kami pakai buat ibadah. Itu sih setahu saya sejarahnya seperti itu. Untuk ketua yang pertama kali atau orang-orang yang mungkin terlibat langsung, apakah Ibu tahu ada siapa aja gitu? Oke, setahu saya waktu itu namanya kan PMKK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen Kentingan kalau tidak salah ya. Nah, yang terlibat pertama kali itu namanya Bapak Timotius Haryono yang saat ini menjadi pembina PMK UNS ya. Beliaulah ya merintis, kemudian melayani, kemudian mendampingi PMK UNS sampai sekarang ini. Jadi Bapak Timotius Haryono lah yang menjadi pembina dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen yang ada di UNS. Gitu. Apa lagi ya? Sejak kapan ibunya bergabung? Oke. Kalau ditanya sejak kapan saya bergabung, saya awalnya bergabungnya di PMK Fakultas ya. Karena saya kan dari FISIP. Tahun 1992 waktu itu saya mahasiswa baru di FISIP. Sejak itulah saya bergabung di PMK dan sampai lulus saya ada di PMK. Karena apa ya? Saya merasa
banyak ditolong pertumbuhan rohani saya. Ketika saya di persekutuan, saya bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Saya juga punya kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saya juga bisa belajar leadership ya, kepemimpinan, karena saya kan juga aktif di panitia-panitia ya. Waktu saya masih muda seusia kalian itu, saya selalu menyediakan waktu untuk saya aktif di panitia, misalnya panitia Paskah, panitia Natal, atau panitia yang lain. Saya juga terlibat dalam pengurusan di PMK sih. Pernah juga jadi ketua PMK pada zamannya waktu itu. Kemudian saya di tahun keempat saya jadi pengurus PMK di universitas waktu itu. Saya bersyukur ya, maksudnya ada pengalaman-pengalaman di PMK. Jadi sejak tahun 1992 saya ada di PMK. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama. Saya rasa itu sudah cukup untuk wawasan kami dan informasi untuk kami. Sekian, terima kasih. Buat selanjutnya apa kita boleh mengenali dengan lingkungan gerejanya kan? Dipakai buat kita nyimpen barang-barang alat yang habis, dan juga buat kita bisa ngerjain tugas buat teman-teman yang mungkin lagi istirahat terus nggak pulang, boleh banget. Dan juga buat dekor buat event. Jadi ini kan ada sistem, tapi sistem kita ada beberapa juga yang disimpan di tempat lain, ada lebih safe, dan juga ada diagram, keyboard, tapi itu biasanya disimpan. Jadi yang paling pertama itu dipakai sama buat karena ini bisa buat ibadah-ibadah singkat yang pakai alat musik, yaitu akustik doang. Itu saya musik ada banyak tempat kita nyimpan kabel gadget atau mungkin air minum, snack, atau juga depan masih akan dipakai lagi. Mungkin banner-banner event yang udah pernah kita kerjain. Dari sini juga udah dekor sama alat kebersihan kalau kita bersihin terus belasan gitu. Jadi kalau rapat-rapat itu juga di sini ya? Iya, kalau rapat kita sampai dalam gereja. Soalnya kalau ini kan kecil banget. Ya, gitu sih. Ose, sabar. Ci, bro, lo. Tiga.